Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube Celoteh Yori. Oke, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia. Ya udah lama banget aku nggak bikin konten YouTube, sehingga pada episode kali ini atau pada konten kali ini aku pengen membahas sesuatu yang spesial, yaitu aku pengen cerita sedikit soal kelahiran anak pertamaku. Ini dia, ini adalah anak pertama aku dalam bentuk karya atau dalam bentuk buku. Kenapa aku pengen cerita tentang buku ini? Bukan mau gimana-gimana ya, tapi lebih pada pengen sharing aja sih soal kenapa buku ini bisa lahir dan bisa dibaca oleh beberapa teman yang sudah membeli pastinya. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu kelanjutannya, silahkan ikutin terus channel YouTube Celoteh Yori kali ini. Oke guys, jadi sebenarnya aku nggak pengen bahas isi buku ini ya, tapi aku pengen bahas kenapa buku ini bisa lahir, ceritanya gimana, dan prosesnya gimana kayak gitu. Jadi memang kelahiran buku ini aku nggak kepikiran kumpulan-kumpulan tulisanku itu akan diterbitkan jadi buku gitu loh. Jadi awalnya memang pembahasan toxic relationship itu kan buat teman-teman yang udah ngerti atau mungkin banyak mencari tentang toxic relationship itu kan udah banyak banget yang membahas kayak gitu dari Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Semua orang banyak banget yang bahas tentang toxic relationship. Nah, sebenarnya buku ini adalah salah satu pelengkapnya aja. Pelengkap sedikit kecil aja sebenarnya. Karena dari sekian banyak pembahasan tentang toxic relationship, justru yang aku temui adalah orang-orang tuh yang mulai sadar tentang toxic relationship itu kadang ada kondisi-kondisi atau sikap-sikapnya tuh yang justru victim blaming kayak gitu pada korban kayak gitu, atau pada mereka yang sedang atau pernah mengalami toxic relationship. Jadi sebenarnya pembahasan dalam buku ini aku juga nggak cuman untuk mereka yang mengalami toxic relationship ya, tapi buat kita yang tidak mengalami toxic relationship dan bagaimana kita harus bersikap pada mereka. Jadi kita sebenarnya berempati, tapi kadang empati yang tidak sesuai kadarnya atau tidak sesuai dengan tempatnya itu kadang justru jadi trigger atau pemicu toxic relationship yang baru kayak gitu. Jadi yang perlu teman-teman sadari, toxic relationship itu tidak hanya pada hubungan romantis ya, atau relasi romantis seperti pacaran, pernikahan kayak gitu enggak, tapi pertemanan, kemudian juga kantor dengan bos, dengan teman-teman kantor, atau lingkungan nongkrong, atau keluarga, itu juga relasi toksik itu bisa saja terjadi. Tapi bukan berarti apa-apa dibawa toksik ya, enggak, atau apa-apa tuh dipikir wah kalau nggak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan keinginan jadinya toksik kayak gitu, enggak gitu juga kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, gimana ceritanya bisa jadi buku kayak gitu. Jadi memang aku memang walaupun aku banyak menangani konseling tentang toxic relationship, baik itu dalam pacaran atau pernikahan, tapi aku juga tetap harus belajar ya, tetap harus banyak melihat lagi fenomena ini lebih dalam. Oleh karena itu aku sebenarnya buku ini adalah catatan dari belajar aku, proses belajar aku. Jadi banyak sumber, kalau aku belajar tuh aku lebih ngena atau lebih nangkep tuh kalau sambil ditulis kayak gitu. Nah, karena sekarang udah seringnya pakai laptop, jadi ya udah aku tulis di laptop aja kayak gitu. Nah, seiring waktu kok lama-lama kok jadi banyak kayak gitu. Nah, iseng-iseng, sebenarnya nggak iseng juga sih, effort juga sih sebenarnya. Jadi aku ngobrol sama suami aku, gimana nih kalau dibukuin aja kayak gitu. Ya udah kayak gitu. Kalau misalnya memang tujuanmu adalah untuk memberikan atau menyebarkan manfaat, kenapa enggak kayak gitu. Ya udah, jadi aku berusaha untuk
menyusun dulu nih hasil belajarku, catatan-catatan belajar ini bukan semenarik mungkin sih, belum menarik sih pada saat itu, ya sepantas mungkin lah sesuai ukuranku kayak gitu. Nah kira-kira tuh cukup memakan waktu sih, nggak sebentar kayak gitu. Nah setelah menurut aku proper, ya udah aku dengan keberanianku aku kirim ke beberapa penerbit kayak gitu, dan ngirimnya pun juga gelondongan guys, jadi bukan kayak cuma outline, cuma apa gitu, enggak, aku kirim aja semuanya kayak gitu lah, pokoknya nggak ngerti lah kayak gitu. Ya udah nunggu 2-3 bulan, ada 2 penerbit yang ngerespon kayak gitu. Awalnya satu penerbit tuh ya tapi perlu didiskusiin dulu, aduh deg-degan kan, terus tiba-tiba nggak lama kemudian tuh Creng kayak gitu, ada lagi email balasan dari salah satu penerbit mayor kayak gitu. Dengan begitu kan aduh pilih yang mana nih kayak gitu. Oh ya kebetulan yang penerbitku ini yang langsung memberikan respon itu ya, tapi butuh waktu untuk iya atau enggak kayak gitu. Itu kan deg-deger banget sih kayak gitu. Nah ya udah, yang salah satu penerbit mayor pun juga sebenarnya itu penerbit besar ya, tapi aku mikir-mikir bukan karena gimana-gimana, tapi kayaknya tema ini cocok-cocok sama penerbit AI yang respon emailku pertama kali kayak gitu. Jadi setelah aku melihat banyak youtuber buku ya, yang penulis maupun mereka yang banyak sharing tentang bagaimana sih cara nerbitin buku, jadi memang memilih penerbit itu juga penting ya, karena sesuai tema kita tuh seperti apa kayak gitu. Nah kebetulan di EA Books itu temanya itu beda dari penerbit-penerbit lainnya kayak gitu. Jadi ya udah aku memang 80% cocok sama EA Books awalnya, waktu nunggu respon gitu loh. Jadi ya udah akhirnya alhamdulillahnya deal kayak gitu, dan akhirnya buku ini terbit kayak gitu. Aku seneng banget sih, dan walaupun kesannya gambarnya sedih ya, sebenarnya ini bukan buku soal kesedihan, tapi kenapa aku jadi memang ada beberapa pilihan cover. Jadi aku kenapa memilih ini, karena ini aku yang suka tuh ada gelembungnya kayak gitu, dan ini juga relate dengan subjudul tentang gadis baik kayak gitu. Gadis baik, gadis manis yang masih ada di gelembung yang harus dipecahkan kayak gitu. Jadi aku cocok gitu, seneng sih, dan harapanku memang buku ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang membaca. Harapanku juga aku bisa dapat feedback lagi dari teman-teman pembaca. Aku seneng banget dapat feedback bahwa mereka-mereka yang membaca tuh aku dapat beberapa masukan juga soal buku ini, bahwa ternyata buku ini tidak hanya memberikan insight tentang relasi romantis aja, tapi ya itu ternyata ini tuh juga bisa cocok untuk semua hubungan, relasi pertemanan, relasi dengan teman kerja dan lain sebagainya kayak gitu. Terus juga ada seorang survivor yang dulu pernah mengalami toxic relationship, ketika membaca buku ini tuh jadi nggak mengingat-ingat lagi zaman dulu kayak, tapi lebih pada fokus gimana ke depannya, next gimana, karena memang aku banyak membahasnya soal yang kemarin sudah cukup, sekarang fokus ke depannya mau gimana dan mau ngapain kayak gitu. Jadi begitu teman-teman, memang ini sebuah kebanggaan pribadi, sebenarnya bukan gimana-gimana sih, aku senang aja akhirnya mimpiku zaman dulu waktu SMA atau SMP kali ya, akhirnya bisa tercapai juga sekarang dengan effortku pribadi, tanpa tanpa bantuan sana sini. Jadi memang ini aku senang banget akhirnya bisa ada karya satu lah dari aku. Soalnya selama ini kan aku cuma nulis blog aja yang sekali selesai kayak gitu. Ya aku sih gitu aja sih mau sharingnya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti
sesi sharing aku kali ini. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmahnya. Hikmah apa coba ya? Ya ibaratnya kalau teman-teman yang punya keinginan untuk nulis buku terus usaha kayak gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Semesta tuh akan mempertemukan kita dengan siapa, dengan orang yang bagaimana. Bisa jadi kita mendapatkan semangat tuh jadi orang-orang yang dulunya menjatuhkan kita kayak gitu. Oke, begitu dulu. Terima kasih. See you in the next video. Bye bye.